Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk. Inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Untuk para orang tua, Allah tak minta nyawa anakmu. Allah tidak meminta kepadamu nyawa anakmu. Tapi Allah minta engkau korbankan hartamu untuk biaya pendidikan anak-anakmu. Allah minta engkau korbankan waktumu dan tenagamu untuk menafkahi keluargamu. Betapa mulia hati seorang anak yang bernama Ismail. Jangankan harta, jangankan waktu, nyawa sekalipun dia siap korbankan demi mematuhi perintah orang tuanya. Dan untukmu wahai anak-anakku sekalian, saat ini orang tuamu tak minta nyawamu. Saat ini wahai anak-anak sekalian, orang tuamu tidak minta nyawamu. Orang tuamu tak minta hartamu, tapi dia hanya minta engkau luangkan waktumu untuk mendoakannya di setiap solatmu. Orang tuamu hanya minta kepadamu agar engkau meluangkan waktu untuk mendoakannya di waktu-waktu solatmu. Engkau luangkan waktumu untuk bersamanya di saat dia tinggal seorang diri dalam keadaan lemah. Orang tuamu minta engkau menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Orang tuamu minta kepadamu agar engkau menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan menyaksikan ada anak yang melawan orang tuanya, berkata kasar, membentaknya, menentang perintahnya, bahkan memandang sinis orang tuanya. Ini disebabkan si anak merasa sudah besar, merasa sudah gagah, merasa sudah kuat, merasa sudah pintar, merasa sudah dewasa. Padahal wahai anak-anak sekalian, engkau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rasa kasih dan sayang di hati ayah ibumu, sehingga engkau disayangi dari sejak kecil. Ayah ibumu menyadari bahwa anak adalah titipan dari Allah. Anak adalah amanah dari Allah, sehingga engkau dijaga, dididik dan dibesarkannya. Seringkali bercucuran air mata ayah ibumu mendoakanmu dalam solat-solat malamnya agar engkau selamat dan bahagia. Seringkali bercucuran air mata ayah ibumu mendoakanmu dalam solat hajatnya agar engkau sembuh dari sakitmu. Seringkali engkau menyita waktu-waktu istirahat ayah ibumu, menyita waktu-waktu ibadahnya. Walau capek, walau lelah, semua itu dijalaninya dengan penuh kesabaran. Jangan sampai cucuran air mata ayah ibumu menjadi air mata kesedihan karena engkau telah menyakiti hatinya. Jangan sampai cucuran air matanya menjadi air mata kesedihan karena engkau telah mengecewakannya. Buatlah ayah ibumu menangis karena tangisan bahagia.
sebab engkau telah menyenangkan hatinya. Buatlah ayah ibumu menangis karena tangisan gembira sebab engkau telah berbakti kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua, murka Allah juga tergantung murka kedua orang tua. Maka jangan heran ada orang yang hidupnya sengsara dan menderita karena tidak mendapatkan ridho ayah ibunya. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya bahagia dan senang karena mendapatkan ridho ayah ibunya. Wahai kita yang bernama anak, jikalau ayah dan ibumu masih ada, jikalau ayah dan ibumu masih ada, pandanglah wajah ayah ibumu. Pandanglah wajah ayah ibumu dengan pandangan kasih dan sayang. Wahai kita yang bernama anak, jikalau ayah dan ibumu masih ada, pandanglah wajah ayah ibumu dengan pandangan kasih dan sayang. Walau keadaan sekarang memisahkan kita dengan ayah dan ibu, tetapi hadirkan dalam hatimu wajah mulia mereka. Hadirkan di dalam hatimu wajah mulia mereka. Hadirkan di dalam doamu wajah mulia mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazrata rahmatin illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan. Tidaklah seorang anak yang memandang wajah orang tuanya dengan penuh kasih sayang kecuali Allah memberikan pahala kepadanya seperti orang yang beribadah haji makbul dan mabrur. Pandanglah wajah ayah ibumu dengan pandangan kasih sayang sebelum engkau menyesal. Suatu saat nanti engkau tidak bisa lagi memandang wajah ayah ibu untuk selama-lamanya. Ciumlah tangannya. Suatu saat nanti engkau tidak bisa lagi mencium tangannya karena dia telah berpisah denganmu. Dia telah menghadap Allah. Dia telah menghadap Allah. Terbaring jasadnya di depanmu. Saat itu engkaulah yang memandikan jenazahnya. Saat itu engkaulah yang mengafani jenazahnya. Saat itu engkaulah yang mengimami salat jenazahnya. Saat itu engkaulah yang mendoakannya di alam barzakh. Ada orang yang dicambuk oleh malaikat, lalu tiba-tiba malaikat itu berhenti dari mencambuknya. Lalu orang itu berkata kepada malaikat, limadza taqifu min darbik? Kenapa engkau berhenti memukulku wahai malaikat? Lantas malaikat menjawab, fa kaifa adribuka ma'a anna waladaka yastaghfiru laka fid dunya? Aku berhenti memukulmu karena saat ini anakmu sedang beristighfar untukmu. Saat ini anakmu memohonkan ampun untukmu. Saat ini anakmu sedang mendoakanmu, maka Allah menyuruhku berhenti memukulmu. Di akhirat ada orang yang mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar bukit Uhud. Orang ini terkaget dan bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana pahala yang besar ini? Sedang aku di dunia dulu tidak pernah merasa mengerjakan sebuah amal yang besar sehingga aku berhak mendapatkan pahala besar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hadza bi barakati istighfari waladaka lak." Hadza, ini adalah keberkahan istighfar doa anakmu untuk dirimu.